Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Deklarasikan organisasi makar, sejumlah warga Tambrau ditangkap polisi. Tak terima putusan pleno penetapan anggota MRP Papua Barat Daya. Puluhan warga berunjuk rasa di kantor gubernur. Beras cadangan Bulog tak kunjung tiba, harga beras di Merauke makin mahal. Menjelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Merauke, Provinsi Papua Selatan menempatkan dokter hewan di seluruh distrik di Merauke. Petugas kesehatan akan mengecek satu persatu hewan yang akan dipotong untuk memastikan tidak terjangkit penyakit LSD yang diakibatkan virus yang menyerang kulit hewan ternak. Sejak awal Juni, petugas kesehatan hewan sudah disebar dan mulai memeriksa hewan ternak yang mengalami gejala. Untuk peternakan sendiri, kami melakukan pemeriksaan terhadap ternak-ternak sapi yang ada di setiap distrik. Kebetulan kami di Kabupaten Merauke ini, di setiap distriknya ada petugas puskesmas. Seperti itu. Jadi ya petugasnya melakukan pelayanan per hari. Semisal ada peternak yang menunjukkan kalau sapinya ada mengalami keluhan gitu, ya nanti petugas melakukan pemeriksaan. Kalau LSD yang paling menonjol itu kayak ada lepuhan di permukaan kulit. Yang paling menonjolkan itu. Nah, tapi nanti akan disertai dengan ya gejala pada umumnya. Kalau sakit, dia kurang nafsu makan, loyo lah bahasanya juga kayak gitu. Terus lesu kayak gitu. Begitu sih. Tapi kemungkinannya untuk masuk penyakit itu ke Papua, khususnya di Merauke ini ada kah, Dok, seperti itu? Ya tetap ada sih, tapi kan nanti ada. Untungnya di Kabupaten Merauke, Pulau Papua ini kan dia kepulauan terpisah, jadi agak susah lah persentase untuk masuknya. Beda kalau di Jawa itu kan transportasinya ya udah bisa naik kendaraan roda 4, jadi kita nggak pakai. Catatan Dinas Kesehatan, di Merauke belum ditemukan jenis penyakit LSD yang menyerang hewan ternak sapi, namun Dinkes tetap waspada. Warga juga diimbau segera melapor bila hewan ternak mereka menunjukkan gejala terserang LSD. Antara lain, munculnya benjolan di kulit sapi, serta demam, kehilangan nafsu makan, hingga menurunnya produksi susu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini banyak advokat atau pengacara yang dijatuhi hukuman penjara karena terlibat kasus suap. Hal ini menjadi perhatian Ketua Pengadilan Tinggi Papua, Asli Ginting, saat melantik puluhan advokat baru dari organisasi advokat Peradisai, Kota Jayapura. Asli mengingatkan kembali agar pengacara memegang kode etik dalam membela klien yang terseret kasus hukum. Apakah pengacara atau pekerjaan lainnya kan tetap ada godaan. Ya tetap namanya juga manusia, yang diisi oleh manusia tentu ada yang imannya kuat, ada yang tidak. Ya, sehingga siapapun bisa terjadi memang, siapapun bisa. Tetapi dengan pemahaman agama yang benar, profesionalisme yang tinggi diharapkan terhadap para penegak hukum itu kan seharusnya para penegak hukum itu tidak ada yang terlibat di dalam perkara-perkara korupsi. Ketua Peradisai Kota Jayapura Anton Raharusun mengatakan Peradisai sebagai wadah advokat di Kota Jayapura akan terus memberikan peringatan dan himbauan kepada seluruh pengacara agar bekerja sesuai SOP atau kode etik. Tugas seorang advokat itu kan menegakkan hukum dan keadilan. Nah, menegakkan hukum itu belum tentu menegakkan keadilan. Tetapi menegakkan keadilan, insya Allah mudah-mudahan bisa menegakkan hukum itu sendiri. Itulah sebabnya kita berharap para advokat yang bernaung di bawah Suara Advokat Indonesia betul-betul harus bersih. Karena apa? Kalau ketika mereka melakukan mafia peradilan, maka itu tidak saja menurunkan wibawa dan citra advokat itu sendiri, tetapi tentu menurunkan juga wibawa daripada pengadilan atau pejabat-pejabat peradilan itu sendiri. Oleh karena itu,
saya berjanji bahwa kami akan menegakkan kode etik untuk para advokat dan kami akan menindak tegas apabila ditemukan ada pelanggaran, maka Dewan Kehormatan akan melakukan sidang kode etik untuk advokat-advokat yang melakukan pelanggaran kode etik. Sebelumnya, seorang pengacara atau advokat ditangkap karena terlibat kasus suap menyuap di Mahkamah Agung. Praktek tersebut sudah sering terjadi dan tidak hanya menyeret advokat, namun jaksa juga hakim. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 resmi mencabut aturan kewajiban penggunaan masker di semua ruangan publik pada Jumat 9 Juni lalu. Peraturan ini juga berlaku bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dalam maupun ke luar negeri. Kebijakan ini disambut baik pemerintah Provinsi Papua. Namun Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua, William Mandiri menganjurkan masyarakat tetap mengenakan masker apabila kondisi kesehatannya kurang baik. Masker silakan mau lepas silakan sesuai dengan surat ini. Tetapi kalau ada yang berpikir ini untuk kesehatan, saya cuma anjurkan untuk kesehatan, maka silakan pakai masker. Itu penting untuk kita. Saya pikir ya kita harus masing-masing punya protokol ya untuk menjaga ini. Walaupun suratnya sudah dicabut, tetapi kita masing-masing menjaga ini bagian ini sehingga kita aman karena kita sudah masuk ke masa transisi nih. Ya, dari pandemi ke endemi. Barang ini tetap ada di kita, tetap ada. Oleh sebab itu mari kita jaga diri masing-masing kita sesuai dengan slogan kita. Kau jaga saya jaga aku, kita semua selamat. Ini yang harus kita jaga bagian ini. Dalam waktu dekat, Gubernur Papua akan mengeluarkan surat edaran terkait pencabutan masker. Namun Satgas COVID-19 Papua menganjurkan bagi para lansia yang rentan dan memiliki penyakit komorbid tetap mengenakan masker. Sebelum keluar keputusan pencabutan aturan memakai masker, sebagian besar masyarakat sudah tidak menggunakan masker di area publik, mengingat kasus COVID-19 cenderung menurun dan tidak lagi berbahaya. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.